tanya, ini senjatanya apa? Kita tunjukkan dengan rasa bangga yang luar biasa, Mas. Ini senjata buatan Indonesia. Pasti yang dipilih adalah yang terbaik dari matranya masing-masing, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita kembali ke Indobaik Podcast KBRI Beirut. Ini berada di KBRI Beirut, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lebanon. Hari ini kita kembali tayang dan kembali kita berbincang-bincang, share pengalaman, mencari informasi kepada dengan komandan kita, komandan yang baru, dan beliau akan bertugas pada tahun bermula dari tahun 2022 sampai akhir masa tugas beliau di Lebanon. Dengan kita telah hadir Komandan Kontingen Garuda 2022, yaitu Kolonel Infanteri Fikri Ferdian. Inilah beliau. Garuda. Saya Kolonel Infanteri Fikri Ferdian sebagai Komandan Kontingen Garuda Unifil tahun 2022. Bagaimana, Mas? Kira-kira kita butuh istilah tak kenal maka tak sayang. Kita ingin menyayangi komandan. Di saat kami sayang, kami selalu akan mendoakan. Di mana komandan dan para teman-teman bertugas. Mungkin kami minta waktu untuk komandan mengenalkan diri komandan kepada pemirsa. Baik, saya Kolonel Infanteri Fikri Ferdian, Akademi Militer 99. Dalam kesempatan sore hari ini saya merasa tersanjung ini, Mas Rahman, kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih, Komandan. Saya selaku Komandan Kontingen Garuda Unifil tahun 2022. Dalam kesehariannya saya mengomandoi batalion mechanized di Satgas Unifil ini. Sebelum saya bertugas di Lebanon ini, saya adalah Komandan Brigade Infanteri 19 Katulistiwa di Kalimantan Barat. Masya Allah. Suatu kehormatan bagi saya juga mendapatkan kepercayaan dari TNI, dari Indonesia untuk membawa kontingen Garuda Unifil tahun 2022 ini. Baik. Tadi saya mendengar kepercayaan komandan untuk menjadi ataupun yang terpilih sebagai pasukan perdamaian. Ini kan nggak mudah nih komandan ya. Iya, Mas. Pasti akan mengikuti bagaimana seleksinya, bagaimana kondisinya. Ya kadang-kadang kan ini masih ada nih komandannya omongan dari luar, itu karena mungkin ada orang dalam. Padahal untuk menjadi mereka yang bertugas di pasukan perdamaian kan harus mengikuti seleksi-seleksi. Mungkin bisa nggak diceritakan kepada pemirsa ya, agar supaya istilahnya boleh dikatakan suuzon bahasa Arabnya nih, karena kita di Arab nih komandan ya. Maksudnya mereka berpikir agak-agak kurang enak gitu, bisa dijelaskan oleh komandan. Oke. Menjadi anggota pasukan perdamaian itu adalah mimpi seluruh prajurit, Mas. Iya. Jadi mimpi-mimpi prajurit itu salah satunya yang menjadi prajurit perdamaian ini. Uniknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, biasanya mereka mengirimkan satu unit full, misalnya satu batalion utuh dari Indonesia atau dari negaranya berangkat ke daerah misi. Tetapi pimpinan TNI, dalam hal ini Bapak Panglima TNI, menjadikan Satgas yang dikirim ke luar negeri, khususnya di Lebanon ini, sebagai sarana untuk memberikan reward terhadap prajuritnya yang berprestasi. Sehingga ketimbang membawa satu batalion utuh, pimpinan TNI mempunyai kebijakan untuk
mengambil dari seluruh unit yang berada di TNI, sehingga pasukan yang bertugas di Libanon saat ini itu terdiri dari berbagai macam matra dan kesatuan. Pasti yang dipilih adalah yang terbaik dari matranya masing-masing, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tidak semua bisa ikut serta dalam misi ini. Yang jelas dia harus mempunyai kelebihan dari rekan-rekan yang lain. Dalam pelaksanaan tugasnya itu membutuhkan standar-standar yang sudah dikeluarkan oleh PBB. Dalam hal ini terkait masalah kemampuan militer maupun hal-hal teknis penunjang lainnya, seperti masalah kesehatan, masalah kemampuan berbahasa, dan lain-lain yang sangat teknis terkait dengan kemampuan militer. Seperti saya sampaikan tadi di depan, ini adalah bagian dari pimpinan TNI untuk memberikan penghargaan kepada prajuritnya yang berprestasi, sehingga ketika prajurit itu berprestasi di satuannya, dia akan diberikan kesempatan untuk ikut dalam misi perdamaian dunia ini. Dikumpulkan yang berprestasi, kemudian diadakanlah semacam seleksi untuk memastikan prajurit yang berangkat ke daerah operasi ini sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh PBB. Itu tadi, kesehatannya oke, secara psikologis juga cukup baik, karena apapun mereka berangkat ke daerah operasi yang tentu saja mengandung resiko-resiko yang perlu dimitigasi dari awal secara psikologis, secara kesehatan. Demikian, Mas. Pemirsa, luar biasa kan? Terjawab sudah. Jadi mereka yang bisa datang kemari adalah orang-orang yang berprestasi. Mereka orang yang terlatih dan mereka tidak cengeng kalau sekiranya pun menghadapi sesuatu yang akan mereka hadapi di saat mereka nanti bertugas membawa nama bangsa kita. Untuk selanjutnya, Koman, pasti dong begitu sudah terlatih, semuanya terpilih, kira-kira apa sih visi dan misi yang akan dilaksanakan sewaktu komandan bertugas ke depan nantinya? Baik, Mas. Keikutsertaan Indonesia, lebih khususnya TNI dalam misi pasukan perdamaian ini, salah satunya adalah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar kita tentu, Mas. Itu ikut serta dalam ketertiban dunia, perdamaian dan ketertiban dunia. Kemudian secara khusus pasukan yang berada di misi UNIFIL ini melaksanakan tugas di bawah mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, artinya bahwa semua yang kita lakukan di daerah misi ini justru seluruhnya untuk melakukan tugas yang terdapat dalam mandat yang diberikan oleh PBB itu sendiri. Namun selain dari tugas-tugas yang berada di dalam mandat PBB tersebut, kita juga sebagai duta bangsa tentunya ikut dalam berupaya menjadi duta bangsa Indonesia. Seperti tadi kita berkomunikasi, berdiskusi dengan Bapak Duta Besar bahwa sebagai prajurit yang berada di operasi, prajurit juga bisa menjadi duta bangsa, ikut mempromosikan, memperkenalkan budaya kepada masyarakat di wilayah Libanon ini. Indobat, Indonesian Battalion ini sudah di misi ini selama lebih dari 15 tahun, Mas. Dari kurun waktu 15 tahun itu sudah banyak yang kita lakukan terkait dengan upaya memperkenalkan bangsa Indonesia ke masyarakat Libanon. 15 tahun ini waktu yang lama. Ketika dulu pertama batalion hadir, kalau ada anak ketemu anak umur 12 tahun, sekarang dia umurnya sudah 27 tahun, Mas. Itu kami ketemui sekarang. Jadi ketika kontingen Garuda 23A datang itu 15 tahun yang lalu, anak ini umur 12 tahun. Terus kita adakan pembinaan ke anak-anak. Sekarang kami ketemu dia umur 27 tahun, fasih berbahasa Indonesia, mengetahui kultur budaya bangsa kita. Nah, itulah salah satu peran tambahan yang kita mainkan dalam misi perdamaian dunia ini. Sebagai duta bangsa, ikut menyampaikan untuk memberikan citra baik bangsa Indonesia kepada masyarakat lokal. Terkait dalam bidang pertahanan, alat utama sistem persenjataan,
alutsista yang kita bawa, contohnya senjata ringan, itu adalah buatan bangsa Indonesia sendiri. Ini pun dapat kita jadikan sarana untuk apa istilahnya lah ya, mempromosikan lah kepada dunia, karena misi ini kan seluruh dunia ada di sini. Betul, betul. Jadi dalam ajang-ajang kompetisi perlombaan misalnya, kita selalu menjadi yang terdepan lah. Dengan menggunakan senjata kita sendiri, kita menjadi juara. Itu yang menarik perhatian teman-teman kita dari bangsa lain. Mereka sering bertanya, ini senjatanya apa? Kita tunjukkan dengan rasa bangga yang luar biasa, Mas. Ini senjata buatan Indonesia. Tidak banyak yang tentara yang menggunakan produk industri pertahanan dalam negerinya sendiri. Bisa kita bilang lah tetangga kita di daerah di Asia Tenggara, itu mereka mulai tertarik. Secara diplomasi pertahanan juga itu bisa menjadikan sarana untuk mempromosikan alutsista kita ke luar negeri ya. Mungkin dia kembali ke negaranya, menginformasikan ke angkatan bersenjatanya, wah ini Indonesia punya senjata yang bagus, kalau nembak juara. Nah, itu juga bisa menarik interestnya bangsa atau negara itu untuk bisa membeli senjata juga dari industri pertahanan kita. Kira-kira seperti itulah Mas peran yang kita kerjakan selaku pasukan perdamaian, selain tugas-tugas utama, tugas pokok dalam hal ini yang berada di bawah mandat PBB itu, kita juga mempunyai peran-peran lain ikut ya mempromosikan image building terhadap bangsa kita ke masyarakat lokal maupun masyarakat internasional yang ada dalam misi PBB, bahwa ini loh masyarakat Indonesia dengan ramah tamahnya, ini loh tentara Indonesia dengan profesionalismenya, dengan industri pertahanannya yang bisa kita cukup banggakan pada mereka. Luar biasa. Kalau kami lihat ataupun selalu kami dengar teman, itu biasa pasukan-pasukan kita bukan hanya ahli di perang, di perlombaan, tapi yang lebih unik itu ahli di kebudayaan. Nah, kira-kira untuk ke depan ini, biasa kan kalau ada satgas sebelumnya dia bawa pasukan kecak ataupun budaya-budaya yang lain, kira-kira yang bisa nanti ya kita juga pingin komandan yang di Beirut ini akan mempromosikan teman-teman gitu, nanti di saat ini akan juga ditampilkan tarian-tarian. Kira-kira apa yang sudah disiapkan? Untuk tahun 2022 ini, dari 1.229 prajurit yang berada di bawah kontingen Garuda tahun ini, itu sebagian besar, kalau kita bisa bilang main bodinya pasukan yang ada di Lebanon sekarang berasal dari Batalion Infanteri 731 yang ada di daerah Maluku. Iya, tentunya ini satu hal yang unik juga. Artinya setiap tahun pasti akan berbeda-beda kebudayaan yang datang, karena setiap tahun pasti ada main bodinya masing-masing. Tahun ini berasal dari daerah Maluku, pasti nanti Cakalele kita bawa iya, tari poco-poco yang sudah mendunia itu kita akan saksikan dan kita akan perkenalkan langsung dari putra daerah yang ada di Maluku. Itulah yang nanti kalau saya sampaikan semua nanti tidak ada surprise-nya kan begitu. Nanti kapan kita ada kesempatan lagi kita akan ada event-event kebudayaan, kita akan tunjukkan bahwa setiap tahunnya Indobat mempromosikan kebudayaan dari seluruh wilayah Indonesia. Tahun ini khusus pasukan sebagian besar akan menampilkan kebudayaan dari daerah Maluku. Begitu Mas. Luar biasa, pemirsa, jangan ketinggalan. Terus ikuti perkembangan yang akan ditampilkan oleh pasukan Garuda kita pada tahun 2022. Beliau banyak masih menyimpan hal-hal yang tersempit, akan tersulit, akan tetapi nanti akan membanggakan kita sebagai warga Indonesia. Mungkin ada pesan untuk kami, Komandan, ke depan, sehingga kita selalu bisa bekerja sama dengan baik. Sama itu dengan kita berharap kepada pemirsa selalu mendoakan keberadaan di Lebanon. Silakan Komandan. Kesempatan ini saya juga gunakan untuk mohon doa dari seluruh
pemirsa podcastnya KBRI Lebanon ini, Beirut. Kita di sini sebagai pasukan perdamaian tentunya dalam pelaksanaan tugas tidak akan terlepas dari konflik sesungguhnya yang ada di daerah operasi. Apapun dalam penugasan pasti akan menemukan resiko seperti itu. Untuk itu kami mohon doanya dari seluruh pemirsa semua agar dalam pelaksanaan penugasan kami dapat diberikan kelancaran. Artinya semua tugas yang diberikan oleh PBB dapat kita laksanakan. Kemudian kami juga bisa menghadirkan kepada masyarakat Lebanon tentang keramah tamahannya bangsa Indonesia, bagaimana kita saling menghormati sesama kita, menolong masyarakat Lebanon yang kita tahu semua dalam kondisi yang sulit dalam akhir-akhir ini. Tentunya tanpa dukungan dari semua pihak, kami tidak akan bisa melaksanakan tugas itu dengan lancar dan paripurna pada akhirnya nanti. Mohon doanya semua. Pemirsa, doa silahul mukminin. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Mereka bertugas dengan menyandang senjata, tapi jangan lupa kita bantu dengan doa sehingga harum nama negara kita yang mereka emban akan tetap harum dimanapun mereka berada. Demikian dari kami. Jangan lupa ikuti perkembangan kami untuk selanjutnya. Silakan Komandan sebagai penutup. Oke, terima kasih. Mohon doanya membawa perdamaian di tanah Lebanon. Kontingen Garuda selalu di hati. Garuda!